wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini dengan NIM 208230004. Di sini saya akan membahas materi bangun ruang prisma segitiga. Baiklah, di sini kita memiliki 3 submateri. Yang pertama, asal terbentuknya prisma segitiga. Yang kedua, luas permukaan prisma segitiga. Dan yang ketiga, volume prisma segitiga. Baiklah, kita masuk ke submateri yang pertama, awal terbentuknya prisma segitiga. Bisa kita perhatikan ilustrasi berikut ini, di mana terdapat segitiga ABC. Kemudian, terdapat segitiga lain yang kongruen dengan ABC. Nah, segitiga kongruen tersebut kita tumpuk dengan segitiga ABC, sehingga dinding-dinding yang bersesuaian akan saling bertemu. Semakin banyak segitiga kongruen yang ditumpuk, maka akan semakin tinggi dinding yang terbentuk, di mana dinding tadi terbentuk dari sisi-sisi yang bersesuaian. Jika kita perhatikan dari atas, hanya akan terbentuk seperti bangun datar segitiga yang kongruen dengan ABC saja. Namun jika kita perhatikan dari samping, dia memiliki dinding, di mana dia memiliki 3 dinding, karena terdapat 3 sisi. Nah, 3 sisi tadi mengalami penumpukan karena ditumpuk dengan segitiga yang kongruen, sehingga setiap sisi segitiga akan bertemu atau saling menumpuk dengan sisi-sisi segitiga yang kongruen lainnya, sehingga terbentuklah dinding-dinding tersebut. Di mana jika kita perhatikan, alas dan atapnya akan sama, karena dia terbentuk dari benda yang sama. Sehingga dapat disimpulkan, prisma segitiga terbentuk dari tumpukan segitiga-segitiga yang kongruen yang menimbulkan suatu ketinggian tertentu, dengan alas dan atap sama. Baiklah, kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu luas permukaan prisma segitiga. Bisa kita perhatikan ilustrasi video ini. Terdapat sebuah prisma segitiga ABC HIG. Ketika jaring-jaring prisma tersebut kita buka, maka akan terlihat bahwa prisma segitiga terdiri dari 2 sisi, yaitu 2 sisi yang berbentuk segitiga, di mana dia kongruen, yaitu alas dan atap, dan 3 sisi lainnya berupa sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Sehingga luas prisma segitiga adalah penjumlahan dari kelima sisi tersebut, di mana alas dan atap tadi dia kongruen. Jadi, bisa kita hitung dengan 2 kali luas alas, ditambah dengan luas sisi tegak pertama, ditambah dengan luas sisi tegak kedua, ditambah dengan luas sisi tegak yang ketiga. Kita lanjutkan. Segitiga pembentuk prisma dapat berupa segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Jika prisma itu terbentuk dari segitiga sama sisi, artinya luas sisi tegak pertama sama dengan luas sisi tegak kedua, sama pula dengan luas sisi tegak yang ketiga. Sehingga luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak 1. Kemudian, jika prisma tersebut terbentuk dari segitiga sama kaki, maka terdapat 2 sisi tegak yang luasnya sama. Misalkan, luas sisi tegak 1 sama dengan luas sisi tegak 2. Sehingga, luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah 2 kali luas sisi tegak, ditambah luas sisi tegak yang ketiga. Kemudian, jika prisma tersebut terbentuk dari segitiga siku-siku atau segitiga sembarang, itu berarti tidak ada sisi tegak yang berukuran sama. Artinya, luas sisi tegak 1 tidak sama dengan luas sisi tegak kedua, tidak sama pula dengan luas sisi tegak ketiga. Sehingga luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak pertama, ditambah luas sisi tegak kedua, ditambah luas sisi tegak ketiga. Kemudian submateri yang ketiga yaitu volume prisma segitiga. Volume suatu bangun ruang adalah kapasitas ruang bangun tersebut. Volume dipengaruhi oleh luas alas dan ketinggian bangun ruang.
Karena prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga, berarti volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya tadi berbentuk segitiga, di mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas dikali tinggi segitiga, sehingga volume prisma adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga alas dikali dengan tinggi prisma. Baiklah, kita masuk ke contoh 1. Tentukan luas permukaan prisma segitiga berikut jika sisi alasnya merupakan segitiga sama sisi. Karena dia segitiga sama sisi, berarti rusuk-rusuk alasnya itu sama panjang. Nah, dari soal ini diketahui alasnya adalah 18 cm, tinggi prismanya 20 cm. Nah, di sini kita ditanya berapa luas permukaan prismanya. Jadi kita masuk ke tahap penyelesaian. Pertama kita harus mencari dulu tinggi alas dari segitiganya. Kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu bisa kita lihat titik kuning ini adalah tinggi alasnya. Sehingga T adalah akar dari sisi samping adalah rusuk dari segitiga. Rusuk segitiga panjangnya 18 cm. Sehingga T sama dengan 18 kuadrat dikurang sisi alasnya atau sisi di samping atau sisi alas itu adalah setengah dari 18 atau 18 bagi 2 kuadrat. Sehingga 18 kuadrat adalah 324 dikurang 18 bagi 2 adalah 9 dan 9 kuadrat adalah 81. Sehingga T sama dengan akar dari 243. Kita pecahkan. T sama dengan akar 81 kali 3, sehingga didapat T sama dengan 9 akar 3 cm. Setelah mendapat tinggi dari alas, sekarang kita mencari luas alasnya, di mana alasnya berbentuk segitiga. Dan rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya tadi kita dapatkan 18 dan tingginya adalah 9 akar 3. Kita kalikan. Setengah dikali 8 dikali 9 akar 3 adalah 81 akar 3 cm kuadrat. Nah, perlu diingat alas adalah atap juga atau alas sama dengan atap. Jadi kita lanjutkan untuk mencari luas sisi tegaknya lagi. Oke, kita lanjutkan untuk mencari luas sisi tegaknya. Luas sisi tegak, dia adalah berbentuk persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjang dari sisi tegak itu adalah tinggi prisma dan lebar dari sisi tegak tersebut adalah rusuk segitiga. Rusuk segitiganya 18 dan tinggi prismanya 20, sehingga luas sisi tegak adalah 20 dikali 18. Maka didapat luas sisi tegak adalah 360 cm persegi. Nah, karena alasnya tadi berbentuk segitiga sama sisi, itu artinya luas sisi tegak pertama sama dengan luas sisi tegak kedua, sama pula dengan luas sisi tegak yang ketiga. Sehingga luas totalnya adalah 2 kali luas alas, di mana alasnya tadi berbentuk segitiga sama sisi, dengan alas dan atap sama, makanya 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak. Luas alasnya tadi adalah 81 akar 3 dan luas sisi tegaknya 360. Sehingga L total sama dengan 2 dikali 81 akar 3 ditambah 3 kali 360. Maka didapatlah total luas permukaannya adalah 162 akar 3 ditambah 1080 cm persegi. Baiklah, kita masuk ke contoh kedua, yaitu tentukan volume ruang prisma segitiga berikut jika sisi alasnya merupakan segitiga siku-siku. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui alas prisma, yaitu alas dari segitiga adalah 3 cm, kemudian sisi miring dari alas adalah 5 cm, dan tinggi prisma adalah 8 cm. Nah, di soal ini yang ditanya adalah volume prisma. Kita masuk dulu ke tahap penyelesaian, dan yang pertama kali kita mencari tinggi alas terlebih dahulu, di mana tinggi alas adalah akar dari sisi miring alas kuadrat dikurang alas dari alas kan dari 3 kuadrat. Maka didapat T sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat.
Sehingga T sama dengan akar 25 dikurang 9. 25 dikurang 9 adalah 16, maka T sama dengan akar 16. Sehingga didapatlah T sama dengan 4 cm. Setelah tinggi alas kita dapatkan, kita lanjutkan untuk mencari luas alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Di mana tadi alasnya adalah 3 cm dan tinggi alasnya kita dapatkan 4 cm. Sehingga luas alas sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 4. Dan didapatlah luas alas sama dengan 6 cm persegi. Setelah mendapat luas alas, kita lanjutkan mencari volume prisma. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas kita dapatkan 6 cm persegi dan tinggi prisma adalah 8 cm. Sehingga volume prisma sama dengan 6 dikali 8 cm kubik. Dan didapatlah volume prisma sama dengan 48 cm kubik. Baiklah, di sini ada latihan soal untuk teman-teman bisa latihan mengerjakan contoh-contoh soal seperti tadi. Di sini tentukanlah luas permukaan dan volume prisma segitiga berikut. Jadi yang pertama ada prisma segitiga yang terbentuk dari segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 4 cm dan tinggi prismanya 12 cm. Nah, di nomor 2, kita tentukanlah luas permukaan dan volume prisma segitiga yang terbentuk dari segitiga sama kaki dengan panjang kaki 6 cm dan alasnya 4 cm, serta tinggi prisma 12 cm. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.